Bayangkan kamu sedang menjalankan tugas negara sendirian, di tengah malam, di jalan desa yang sepi. Tiba-tiba, kamu dihentikan 5 polisi bersenjata, dituduh membawa barang terlarang. Padahal di mobilmu ada paket rahasia yang bisa mengguncang sebuah institusi besar. Salah paham berubah jadi adu emosi. Senjata hampir terangkat. Prajurit datang membela, tapi justru membuka rahasia memalukan yang selama ini tersembunyi. Malam itu, bukan hanya kebenaran yang terungkap, tapi juga pengkhianatan, penyesalan, dan harga mahal sebuah kepercayaan. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah pelajaran hidup yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Malam itu pos penjagaan tampak tenang, tapi ketenangan itu terasa seperti napas panjang sebelum badai datang. Komandan Bas duduk di bangku kayu yang sudah usang. Seragamnya sedikit kusut, namun wajahnya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Ia tertawa kecil bersama para prajurit, membahas cerita-cerita receh yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di lapangan. Angin malam membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan, membuat suasana terasa akrab sekaligus muram. Bas menyesap kopi hitamnya perlahan, seolah menikmati setiap detik kebersamaan yang jarang ia dapatkan. Ia tahu, momen seperti ini tidak selalu ada dalam hidup seorang perwira. Di balik tawanya, pikirannya sebenarnya gelisah, karena instingnya berkata bahwa malam ini tidak akan berlalu begitu saja. Ada perasaan aneh yang terus mengusik dadanya, seperti firasat buruk yang belum menemukan bentuk. Para prajurit memandang Bas bukan sekadar sebagai atasan, melainkan sebagai sosok ayah dan teman seperjuangan. Mereka berani bercanda, tertawa keras, bahkan mengeluh tanpa takut dimarahi. Bas selalu mengatakan bahwa pangkat hanyalah tanda, bukan jarak. Namun di sudut pos penjagaan, seorang prajurit tampak lebih diam dari biasanya, matanya sesekali melirik radio komunikasi. Suasana hangat itu perlahan berubah canggung, seolah ada rahasia yang menggantung di udara. Bas menangkap perubahan itu, tetapi memilih diam. Ia tidak ingin merusak kebersamaan dengan kecurigaan. Meski begitu, dadanya semakin terasa sesak, seakan waktu sedang menghitung mundur. Malam semakin larut, dan keheningan mulai menekan telinga mereka. Tiba-tiba radio komunikasi di sudut pos berderak keras, memecah tawa dan obrolan ringan. Suaranya tajam dan dingin, berbeda dari biasanya. Semua prajurit spontan berdiri tegak, sementara Bas menoleh dengan ekspresi serius. Nama Bas disebut dengan nada perintah, bukan permintaan. Udara seakan membeku, dan suara jangkrik pun terasa menghilang. Bas perlahan bangkit dari duduknya, meletakkan cangkir kopi yang belum habis. Matanya menyapu wajah para prajurit satu persatu, seolah ingin mengingat momen ini lebih lama. Tak ada yang berani berbicara, karena semua merasakan ketegangan yang sama. Panggilan itu terasa seperti vonis, meski belum ada kata yang menjelaskannya. Salah satu prajurit mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, namun suaranya terdengar hambar dan terputus di tengah kalimat. Bas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah tajam dan penuh kewaspadaan. Ia tahu, panggilan mendadak ke pusat komando di jam seperti ini jarang membawa kabar baik. Dalam benaknya, berbagai kemungkinan bermunculan, dari tugas rahasia hingga keputusan besar yang bisa mengubah hidupnya. Bas menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri di tengah tekanan yang tiba-tiba datang. Ia sadar, sebagai komandan, ketakutan adalah kemewahan yang tidak boleh terlihat. Namun sebagai manusia, hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Konflik batin itu membuat langkahnya terasa berat. Sebelum melangkah pergi, Bas menepuk bahu salah satu prajurit yang paling muda. Sentuhan itu sederhana, tapi penuh makna, seolah berkata bahwa apapun yang terjadi nanti, kebersamaan mereka tidak akan berubah. Para prajurit menatap punggung Bas yang menjauh dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang penuh amarah, ketakutan, dan pengkhianatan. Pos penjagaan kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya terasa menekan dan menakutkan. Angin berhembus lebih kencang, membuat lampu pos bergoyang pelan. Seolah alam pun tahu, ketenangan ini hanya sementara.
Dan di balik langkah tenang Komandan Bas, takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pusat komando berdiri kaku dan dingin, jauh berbeda dengan hangatnya pos penjagaan yang baru saja ditinggalkan Bas. Lampu-lampu putih menyilaukan membuat setiap langkahnya terasa seperti diawasi. Suara sepatu Bas menggema di lorong panjang, memantul di dinding besi yang tebal dan sunyi. Setiap pintu yang ia lewati seolah menyimpan rahasia yang tak pernah diucapkan. Dadanya kembali terasa berat, firasat buruk yang sejak tadi menghantuinya kini semakin nyata. Ia mencoba mengingat wajah para prajurit di pos, tawa mereka, dan sentuhan bahu terakhir yang ia berikan. Semua itu terasa seperti kenangan yang terlalu cepat ingin direnggut. Bas berhenti di depan sebuah pintu besar, dijaga dua petugas bersenjata lengkap. Pintu itu perlahan terbuka, dan dari sanalah takdirnya mulai berubah. Di dalam ruangan, suasana jauh lebih mencekam dari yang ia bayangkan. Seorang jenderal senior duduk tegak di balik meja besar, sorot matanya tajam dan penuh tekanan. Tak ada senyum penyambutan, hanya keheningan yang terasa menekan dada. Bas memberi hormat dengan sempurna, namun hatinya berdegup keras. Jenderal itu tidak langsung berbicara, seolah sengaja membiarkan Bas tenggelam dalam ketegangan. Waktu terasa berjalan lambat, detik demi detik seperti menghantam pikiran Bas tanpa ampun. Akhirnya, suara berat sang jenderal memecah keheningan, memanggil nama Bas dengan nada serius. Setiap kata yang keluar terdengar seperti beban yang harus dipikul. Bas sadar, ia tidak sedang dipanggil untuk urusan biasa. Sebuah paket kecil diletakkan di atas meja, dibungkus rapi dan disegel berlapis-lapis. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda pengenal, hanya kesunyian yang menyertainya. Jenderal itu menjelaskan dengan suara rendah bahwa isi paket tersebut sangat penting bagi kehormatan institusi. Jika paket itu jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa menghancurkan banyak pihak. Bas mendengarkan tanpa menyela, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia ingin bertanya, namun nalurinya menahan diri. Tugas ini jelas bukan sekadar pengantaran biasa. Ada risiko besar, ada ancaman nyata, dan ada rahasia yang tidak boleh bocor. Saat jenderal menatapnya lurus, Bas merasa seolah seluruh masa lalunya sedang dinilai dalam satu pandangan. "Kenapa saya?" tanya Bas akhirnya. Suaranya tenang namun penuh beban. Jenderal itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa Bas dikenal sebagai perwira yang dekat dengan prajurit, namun tidak pernah melanggar prinsip. Kepercayaan itu dibangun dari tahun-tahun pengabdian tanpa celah. Namun di balik pujian itu, terselip tekanan yang lebih besar. Jenderal menegaskan bahwa tugas ini harus dijalankan sendirian, tanpa pengawalan, demi menghindari kecurigaan. Bas terdiam, menyadari bahwa ia akan menghadapi bahaya tanpa perlindungan. Ia merasakan konflik batin yang hebat antara kewajiban dan keselamatan. Namun sebagai perwira, mundur bukanlah pilihan. Bas menerima paket itu dengan kedua tangan, seolah menerima beban yang lebih berat dari sekadar benda kecil. Saat ia berbalik untuk pergi, jenderal itu menambahkan satu kalimat yang membuat langkahnya terhenti. "Jika terjadi apa-apa, institusi tidak mengenalmu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman senjata. Bas menelan ludah, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian dalam misi ini. Tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan, hanya kepercayaan yang rapuh. Ia melangkah keluar ruangan dengan wajah tetap tegar, meski hatinya dipenuhi ketakutan yang tidak boleh terlihat. Di luar, malah menyambutnya dengan sunyi yang dingin. Bas tidak tahu bahwa perjalanan berikutnya akan membawanya pada konflik yang jauh lebih kejam, di tempat yang tak pernah ia duga. Jalan desa itu gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu kendaraan yang memantul di hamparan sawah basah. Kabut tipis turun perlahan, membuat jarak pandang semakin terbatas dan suasana terasa tidak bersahabat. Komandan Bas mengemudi dengan tenang, meski pikirannya penuh tekanan akibat pesan terakhir sang jenderal. Paket di jok belakang seolah memiliki berat berlipat, meski ukurannya kecil. Setiap suara dari luar kendaraan membuatnya waspada, seakan ada mata yang terus mengintai. Ia mencoba fokus pada jalan, namun firasat buruk kembali menyeruak. Detak jantungnya berpacu seiring kendaraan melaju di jalan sempit itu.
Malam terasa terlalu sunyi, terlalu tenang, seperti menunggu sesuatu yang akan meledak. Bas tidak tahu bahwa ketenangan ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, cahaya lampu rotator merah biru menyala dari belakang, memecah gelapnya malam. Bas refleks menginjak rem, napasnya tertahan. Kendaraan polisi mendekat dengan cepat, lalu berhenti tepat di belakangnya. 5 orang polisi turun dengan sikap siaga, tangan mereka siap di dekat senjata. Seorang pria dengan wajah keras melangkah maju, sorot matanya tajam menembus kabut. Ia memperkenalkan diri dengan singkat, lalu langsung meminta Bas turun dari kendaraan. Nada suaranya tegas, tanpa ruang untuk penolakan. Bas menuruti, meski dadanya bergejolak. Di benaknya, pesan sang jenderal kembali terngiang, membuat situasi ini terasa semakin berbahaya. Pemeriksaan dimulai dengan cepat dan kasar, seolah mereka sudah memiliki kecurigaan sejak awal. Salah satu polisi membuka bagasi dan menemukan paket misterius itu. Suasana langsung berubah tegang, udara terasa semakin dingin. "Ini sesuai ciri target kami," ujar salah satu polisi dengan nada curiga. Bas mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan tugas negara, namun kata-katanya terdengar seperti pembelaan kosong di telinga mereka. Tatapan para polisi semakin tajam, senjata mulai diarahkan ke tanah, siap diangkat kapan saja. Bas merasakan campuran emosi yang luar biasa, antara marah, takut, dan terhina. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa berujung fatal di tempat terpencil ini. Perdebatan semakin memanas ketika salah satu polisi menuduh Bas berbohong. Suara mereka meninggi, memecah kesunyian desa yang seharusnya damai. Bas berusaha menahan emosinya, namun tekanan membuat suaranya ikut meninggi. Ia merasa terpojok, sendirian, dan tidak memiliki bukti untuk membela diri. Di kepalanya, berbagai skenario terburuk bermunculan, dari penangkapan hingga bentrokan bersenjata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam begitu dingin. Dalam situasi itu, Bas menyadari betapa rapuhnya posisi seorang prajurit ketika berada di luar sistem yang melindunginya. Kepercayaan yang ia pegang seumur hidup kini diuji di tengah sawah yang sunyi. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Bas perlahan merogoh saku dan mengambil ponselnya. Gerakannya diawasi dengan penuh curiga, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Ia menekan satu nomor dengan tangan gemetar, sambil menahan pandangan tajam para polisi. Panggilan itu terasa seperti taruhan terakhir yang ia miliki. Setelah sambungan terhubung, Bas berbicara singkat namun tegas, meminta bantuan tanpa banyak penjelasan. Ia menutup telepon dan menatap kembali para polisi dengan wajah datar. Tidak ada yang tahu siapa yang ia hubungi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, malam itu belum akan berakhir, dan konflik yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika suara kendaraan lain terdengar mendekat dari kejauhan. Lampu-lampu menyapu jalan sempit di tengah sawah, membuat para polisi semakin siaga. Bas berdiri tegak, namun otot-ototnya menegang, menunggu apa yang akan terjadi. Kendaraan itu berhenti mendadak, dan 5 prajurit turun dengan langkah tergesa. Wajah mereka menunjukkan campuran emosi antara marah, panik, dan rasa ingin membela. Salah satu dari mereka langsung berteriak memanggil nama Bas, suaranya menggema di tengah sunyi. Polisi refleks mengangkat senjata lebih tinggi, mengira situasi akan berubah menjadi bentrokan. Dalam hitungan detik, keadaan yang sudah tegang berubah menjadi nyaris tak terkendali. Malam itu, satu kesalahan kecil bisa menyalakan api besar. Perdebatan pecah tanpa bisa dicegah. Prajurit-prajurit itu merasa komandannya diperlakukan tidak adil, sementara polisi menganggap mereka menghalangi tugas hukum. Suara saling bentak memenuhi udara, membuat sawah yang sunyi berubah menjadi arena konflik. Bas mencoba menenangkan anak buahnya, namun emosi mereka sudah terlanjur membara. Salah satu polisi melangkah maju dengan nada ancaman, membuat prajurit itu refleks maju satu langkah. Jarak di antara mereka semakin dekat, terlalu dekat untuk situasi bersenjata. Bas merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan semua orang di tempat itu. Ia tahu, jika ini berlanjut,
tak akan ada pemenang. Namun amarah dan ego sedang memimpin, bukan akal sehat. Di tengah kekacauan itu, suara sirene lain terdengar, kali ini lebih berat dan berwibawa. Dua kendaraan berhenti bersamaan dari arah berlawanan. Seorang komandan polisi dan seorang perwira tinggi militer turun hampir bersamaan. Kehadiran mereka seketika membuat semua terdiam, seolah waktu berhenti sesaat. Tatapan mereka menyapu situasi dengan dingin dan penuh kendali. Senjata perlahan diturunkan, suara bentakan berubah menjadi bisikan tegang. Komandan polisi meminta laporan singkat, sementara perwira militer menatap tajam ke arah para prajurit yang datang membantu Bas. Ketegangan masih terasa, namun kini terkunci dalam keheningan yang berat. Semua menunggu, takut pada keputusan yang akan diambil. Setelah penjelasan panjang, kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Paket itu bukan barang terlarang, melainkan dokumen penting yang berkaitan dengan operasi besar. Polisi mulai menyadari kesalahpahaman mereka, dan wajah-wajah tegang itu berubah menjadi ragu. Namun cerita tidak berhenti di situ. Perwira militer memanggil kelima prajurit yang datang membantu Bas dengan suara keras. Satu persatu kesalahan mereka disebutkan, mulai dari bolos tugas hingga pelanggaran disiplin yang selama ini ditutup-tutupi. Wajah para prajurit itu pucat, mata mereka menunduk, tak berani membalas tatapan komandannya. Bas terdiam, dadanya terasa sesak oleh kekecewaan yang mendalam. Ia baru sadar bahwa orang-orang yang datang membelanya membawa luka lama yang belum sembuh. Hukuman dijatuhkan malam itu juga, tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan sang perwira terasa lebih menakutkan dari amarah. Kelima prajurit itu menerima keputusan dengan wajah penuh penyesalan, sebagian menahan air mata. Bas melangkah maju, suaranya berat namun tegas saat berbicara kepada mereka. Ia mengatakan bahwa keberanian tanpa disiplin hanyalah bencana yang menunggu waktu. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari hukuman fisik apapun. Polisi dan prajurit berdiri dalam diam, menyadari betapa tipisnya batas antara tugas dan kehancuran. Malam itu, di tengah sawah yang sunyi, semua orang belajar bahwa konflik terbesar seringkali bukan datang dari musuh, tetapi dari kesalahan yang kita biarkan tumbuh sendiri. Malam semakin larut ketika konflik itu akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari suara bentakan sebelumnya. Kabut kembali turun perlahan, seolah menutup semua emosi yang sempat meledak di tengah sawah. Komandan Bas berdiri di samping kendaraannya, menatap paket yang hampir menjadi pemicu tragedi. Polisi dan prajurit kini berdiri berjajar, tak lagi saling menantang, melainkan sama-sama terdiam. Wajah-wajah mereka menunjukkan kelelahan batin, bukan karena fisik, tetapi karena kenyataan yang baru saja terungkap. Bas menarik napas panjang, mencoba meredakan gejolak di dalam dadanya. Ia sadar, misi belum sepenuhnya selesai, meski konflik utama telah berlalu. Ada rasa lega, namun juga luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Komandan polisi mendekat dan meminta maaf secara resmi atas kesalahpahaman yang terjadi. Nada suaranya tulus, namun tetap menyisakan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Bas mengangguk pelan, menerima permintaan maaf itu tanpa banyak bicara. Baginya, menyelesaikan tugas jauh lebih penting daripada memperpanjang ego. Paket itu kemudian diperiksa sekilas sesuai prosedur, tanpa dibuka, memastikan tidak ada lagi kecurigaan. Semua proses dilakukan dengan hati-hati, seolah setiap orang takut mengulang kesalahan yang sama. Malam itu menjadi pengingat betapa rapuhnya kepercayaan antar aparat jika komunikasi gagal. Bas menatap sawah yang gelap, berpikir betapa dekatnya mereka semua dengan kehancuran. Satu tuduhan, satu emosi tak terkendali, bisa mengubah segalanya. Kelima prajurit yang dihukum berdiri terpisah, kepala tertunduk, tubuh mereka gemetar menahan rasa malu. Bukan hukuman fisik yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa mereka mengecewakan sosok yang paling mereka hormati. Bas mendekati mereka satu persatu, tatapannya tidak marah, tapi penuh kekecewaan. Ia berkata bahwa datang membela komandan adalah sikap terhormat, tetapi melanggar disiplin adalah pengkhianatan terhadap sumpah mereka sendiri. Kata-kata itu membuat salah satu prajurit tak kuasa menahan air mata. Malam itu,
Mereka benar-benar memahami arti tanggung jawab yang selama ini dianggap sepele. Bas berharap rasa penyesalan itu menjadi titik balik, bukan sekadar ketakutan sesaat. Ia tahu, hukuman tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kesalahan baru. Setelah semua selesai, kendaraan polisi dan militer satu persatu meninggalkan lokasi. Jalan desa kembali sunyi, hanya menyisakan jejak ban dan kenangan pahit. Bas masuk ke kendaraannya, menyalakan mesin dengan perasaan campur aduk. Ia menatap kursi belakang, memastikan paket itu masih aman. Dalam benaknya, terngiang kembali kalimat jenderal tentang institusi yang tidak akan mengenalnya jika sesuatu terjadi. Kalimat itu kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Namun Bas tidak menyesal menerima tugas ini. Baginya, pengabdian selalu menuntut risiko, dan keberanian sejati adalah tetap melangkah meski sendirian. Ia melanjutkan perjalanan, meninggalkan sawah yang menjadi saksi ujian berat malam itu. Ketika kendaraan Bas menghilang di tikungan jalan, malam kembali memeluk desa dengan sunyi yang dalam. Tak ada yang tahu bahwa kejadian itu akan membekas lama di hati semua yang terlibat. Bagi polisi, itu pelajaran tentang prasangka dan kehati-hatian. Bagi para prajurit, itu tamparan keras tentang disiplin dan kejujuran. Dan bagi Bas, itu pengingat bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal melindungi, tetapi juga berani menghukum demi kebaikan yang lebih besar. Ia sadar, kepercayaan adalah hal paling mahal dalam hidup seorang prajurit. Sekali retak, butuh waktu dan pengorbanan untuk memperbaikinya. Malam itu berakhir, tetapi maknanya akan terus hidup dalam ingatan mereka semua.